Selamat datang di program Delik Indonesia yang menyoal hari ini terkait penyelenggaraan pilkada yang akan berlangsung di 270 daerah di seluruh Indonesia. Yang terkhususnya hari ini lebih spesifik membahas mengenai pilkada yang akan berlangsung di Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku. Tepatnya hari ini sudah ada Bung Hamis Sowakil yang hari ini akan mempresentasikan terkait penyelenggaraan pilkada yang akan berlangsung di Kabupaten Buru Selatan. Yang paling pertama adalah bagaimana tanggapan Anda terkait penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Buru Selatan yang sama-sama kita ketahui juga hadir istri dari petahana, dalam hal ini Bupati aktif maksud saya, Tagop Sudarsono Solisa. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, pandangan soal masalah pilkada secara menyeluruh, tentunya di sana kita memiliki harapan soal masalah pilkada. Sebab pilkada adalah merupakan momentum di mana setiap rakyat akan memimpin pemimpin. Memilih pemimpin maksudnya. Memilih pemimpin itu adalah pilkada gitu ya, kontestasinya. Terus di dalam penyelenggaraan pilkada, tentu secara harapan umumnya adalah di sana harus ada kebebasan, adil, dan juga bersifat kejujuran. Jadi pilkada itu harus bersifat hal-hal sedemikian. Untuk apa gunanya? Adalah untuk bagaimana mendapat pemimpin yang betul-betul sesuai dengan harapan untuk bisa mengantarkan banyaknya rakyat ini ya kepada kata yang kita sebut, sering kita sebut dengan kesejahteraan. Belakangan sering kita temui di berbagai macam platform media sosial dan bahkan temuan-temuan yang disampaikan melalui media-media online dan lain sebagainya terkait pelanggaran nih. Nah, barusan kemarin beberapa pekan yang lalu ada beberapa temuan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Buru Selatan yang itu melibatkan ASN dalam hal ini. Nah, kita sebut saja camat, kepala madan, dan beberapa aparatur kepala desa yang juga ikut terlibat. Sekaligus dalam ungkapan yang disampaikan oleh camat atas dasar instruksi pimpinan atas nih. Dalam hal ini Bupati aktif. Nah, jadi gini, tentunya sebagaimana tadi yang disampaikan bahwa pilkada itu harus bersifat jujur, adil, dan bebas dari intervensi kepentingan gitu, baik dari pasangan calon manapun itu. Nah, terlepas daripada hal ini, pertama yang menjadi tugas utama oleh Bawaslu adalah harus mampu memberikan sekat agar kepentingan ini tidak boleh masuk gitu. Hingga akhirnya mengotori independensi Bawaslu itu sendiri. Maka olehnya itu yang pertama, dalam pilkada yang patut untuk dijaga adalah ASN. Independensi ASN itu harus karena dijaga. ini sebab sering kali terjadi yang ditemukan di lapangan adalah pelanggaran ASN yang sering dilakukan. Artinya begini, ASN sebagaimana camat ataupun guru-guru yang lainnya gitu ya, para guru-guru, para PNS gitu ya. Dan juga aparatur keamanan ataupun honorer lainnya. Setiap kali dalam perhelatan politik, mereka akan selalu menjadi tumbal politik kekuasaan. Kenapa? Ya karena mereka lah yang kemudian, karena dengan status sebagai pegawai, ya kan, anak buah dari di atas mereka ada pimpinan, sebagaimana tadi yang disampaikan bahwa ada ungkapan pimpinan, ya mereka inilah yang bakalan selalu menjadi media utama untuk menjembatani kepentingan ini tersampaikan, baik itu kepentingan pimpinan ataupun kepentingan orang lain begitu. Nah, sudah barang tentu hal-hal seperti ini, yang pertama adalah soal masalah ASN. ASN itu yang pertama sekali adalah harus dijaga soal masalah independensinya. Independensinya tidak bisa dijaga, maka selesailah sudah. Karena kenapa? Karena ASN ini punya kekuatan. Ya kan, semisal tadi camat, dia punya kekuatan, struktur pemerintahannya ada. Kepala desa dan macam-macam struktur kepemerintahan dari yang kecil. Betul itu. Ya mungkin lewat ini saya ingin menyarankan begitu. Pimpinan itu janganlah kemudian menjadikan mereka di bawah ini sebagai babu kekuasaan. Kenapa? Kenapa tidak boleh harus dijadikan sebagai babu kekuasaan? Ya karena memang ini soal demi menjaga. Menjaga yang pertama, menjaga kesucian pilkada. Independensi Bawaslu.
Karena dalam konteks ini bisa mencapai dan bisa melahirkan seorang pemimpin yang baik adalah tentang menjaga hal-hal sedemikian. Itu saja sebenarnya poinnya. Nah, ini mengenai dikonfirmasi kurang lebih sudah 2 periode ya. Mungkin ini adalah batasan akhir kepemimpinannya Tagop Sudarsono Sulisa, Bupati Kabupaten Buru Selatan. Nah, beliau secara terang-terangan dan ikut terlibat dalam kampanye politik yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon. Kita sebut saja Safitri Malik, yang itu juga beliau adalah istri dari Bupati Tagop. Nah, adakah intrik-intrik kekuasaan yang dimiliki oleh Tagop Sudarsono Sulisa dalam perhelatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon Safitri Malik Sulisa? Ketika melihat masalah ini, apa respon Anda sebagai seorang masyarakat pada umumnya dan mahasiswa? Tidak dipersoalkan keterlibatan Pak Tagop Sudarsono Sulisa secara personality terlepas sebagai dia adalah pimpinan daerah untuk berpolitik. Asalkan ia memenuhi syarat bahwa ia harus mengajukan cuti, gitu ya. Case sederhananya adalah tentang keterlibatannya dalam politik kampanye itu. Nah, tidak menjadi persoalan apabila ia sudah mengajukan cuti dan ikut serta dalam soal kampanye, gitu. Tidak menjadi persoalan sebab hak individunya dalam demokrasi itu dilindungi, gitu ya. Bahwa ini adalah merupakan bagian daripada penyaluran hak politiknya dalam demokrasi. Asalkan tadi janganlah kemudian ikut serta dalam hal berpolitik kepada seseorang, paslon katakanlah kepada SMS gitu ya. Nah, terus mengikut sertakan orang lain ke dalam dengan cara menerapkan satu politik force di dalam. Nah, ini yang nggak boleh gitu. Jadi Tagop sebagai bupati aktif jika ingin berpolitik tidak menjadi persoalan secara personalitinya, sebab itu adalah hak politik dalam dunia demokrasi. Tetapi jika hak politik ini kemudian mengaktifkan perangkat-perangkat pemerintahan daerah yang ada di camat, desa, dan lain sebagainya. Ia berpolitik, artinya kalau sudah terlibat berarti itu secara personalitinya, perpolitikannya kan begitu. Tetapi ketika dengan keberpihakan dia untuk berpolitik dan ia pun dalam kesempatan yang sama mengaktifkan ia sebagai seorang bupati dan kemudian melakukan politik force dan menekan setiap orang di bawahnya untuk mengikuti apa keinginan dia, maka saya kira ini adalah salah. Ini bisa saja adalah merupakan bagian daripada kata yang sering kita sebut sebagai abuse of power, gitu. Maka janganlah kemudian melakukan politik force untuk menekan orang-orang di bawahnya, katakanlah bawahan-bawahan camat sampai dengan kepala desa untuk mengikut serta dalam hal soal politik kepentingan beliau. Saya kira itu adalah salah, kekeliruan itu. Case-nya sudah terjadi. Salah satunya adalah di Kecamatan Kapalamadan. Terkait soal baru-baru ini yang baru-baru ini viral, bahkan keluar di TV nasional. Keterlibatan seorang camat aktif mengkonsolidir beberapa anggota kepala desa yang itu secara gamblang dan diungkapkan untuk menyelamatkan dan melindungi kepentingan yang di atasnya, dalam hal ini bupati. Jadi ini kesalahan kalau menurut saya. Yang pertama adalah kesalahan didapatilah seorang ASN melakukan politik dan menerapkan tadi politik force untuk mengajak orang-orang di bawahnya struktur pemerintahan untuk terlibat dalam urusan kepentingan politik pimpinan atas gitu. Nah, ini yang salah yang pertama. Maka ketika hal ini telah terjadi, bukti-bukti telah dilampirkan, maka ini merupakan tugas pertama seorang Bawaslu. Untuk apa? Untuk menjaga independensi, agar pilkada itu tetap berjalan dengan kata adil, jujur, bersih dari soal masalah kepentingan lainnya. Nah, ini yang kemudian menjadi hal utama seorang Bawaslu untuk menjaga hal-hal ini. Janganlah kemudian diam dan takut soal mengambil kebijakan dalam menyelesaikan perkara-perkara ini. Gimana ceritanya kita ingin memberikan efek jerah di urusan pilkada kelak nanti? Kalau pilkada hari ini tidak kemudian kita melakukan sikap yang tegas. Bawaslu itu harus tegas dalam mengambil sikap. Gitu. Dan kemudian janganlah kemudian perkara yang melibatkan, kok masa siapapun juga bingung begitu. Kok masa kalau katakanlah dibilang telah disampaikan lagi kepada persoalan ini sudah diambil dan diserahkan kepada bupati untuk menindaklanjuti perkara. Oh, saya kira ini salah gitu. Nah, sederhana, mengapa? Artinya selesai. Masalah selesai, clear. Kenapa? Ya karena masalah itu dikembalikan lagi kepada sumber masalahnya. Selesai dong kan gitu. Artinya gini, logika sederhananya adalah saya menyuruh saudara untuk melakukan apa kata perintah saya dan itu ditemukan sebagai bentuk daripada pelanggaran, dan kemudian hal serupa dikembalikan lagi kepada saya bahwa ini adalah merupakan bagian daripada pelanggaran gitu. Maka sudah barang tentu
ya ngapain sih harus ditindaklanjuti dan mempersoalkan masalah semakin lebih tambah besar? Selesaikan aja, beres kan begitu. Saya kira Bawaslu merasa ketakutan di situ dan bisa saja gitu. Jangan-jangan main dua kaki maksudnya. Jangan-jangan kan begitu. Artinya jangan-jangan. Nah, ini yang parah ketika kelembagaan negara yang diamanahkan oleh pemerintahan pusat dalam hal ini juga masyarakat untuk menjaga marwahnya demokrasi ikut terlibat, ini justru yang harus kita antisipasikan, jangan sampai itu terjadi. Oke. Mengenai 10 tahun kepemimpinan Tagub Sudarsono Solisa, gagal ataukah baik dalam sisi pembangunan menurutmu? Artinya visi misi selama 5 tahun pertama dan kemudian 5 tahun kedua sebagai periode kedua, ini kan sepaket ini dengan wakil bupati yang sama, ya kan? Periode pertama masih terdapat visi misi yang belum tertuntaskan. Artinya kita ya secara objektif nih, kita melihat secara objektif bahwa ada pembangunan yang dilakukan sebagai bentuk bagian daripada implementasi visi misi. Ada itu. Namun apakah semuanya secara 100% telah tertunaikan? Tidak. Buktinya banyak bangunan yang belum selesai. Ya kan, bangunan yang seolah kalau kita lihat ya semacam bangunan peninggalan, penjajahan. Nah kan begitu. Artinya itu belum tuntas gitu. Artinya kita secara objektif memandangnya kan begitu. Selama 10 tahun ini kalau dibilang gagal, saya tidak berani untuk mengatakan gagal. Saya tidak mengatakan gagal secara 100%-nya. Namun pada sebahagian visi misi ya masih gagal gitu. Belum tersampaikan visi misi tersebut. Ya, gagal tetapi tidak 100% kegagalan itu. Gitu. Karena ada sebahagian kecil pembangunan yang dilakukan sebagai bentuk implementasi dari visi misi tersebut oleh seorang bupati Tagub Sudarsono Solisa. Ada 3 pasangan calon. Yang akan uji strategi politik dan uji kekuatan dalam hal menarik simpatisan masyarakat di Kabupaten Buru Selatan dalam rangka memimpin Buru Selatan 5 tahun ke depan. Ada SMS guys yang biasa diungkapkan di media-media sosial dan masyarakat Buru Selatan pada umumnya. Yang kedua juga ada manis dan yang ketiga ada ajaib. Di dalam masa kampanye harusnya ungkapan-ungkapan mengenai visi misi terkait masalah pembangunan, baik itu pembangunan indeks manusianya dan juga pembangunan secara fisik, struktural bangunan perkotaannya, tata kota, tata ruang kotanya. Ini tidak tersampaikan dalam masa kampanye hari ini. Baiknya seperti apa? Soal masa depan masyarakat harus tentu tahu dong soal misi-misi. Pertama yang ingin saya bilang, bahwa pilkada adalah momentum yang langka di Indonesia. Kenapa? Demokrasi kita kan agak sedikit berbeda dengan Amerika gitu ya. Struktur pemerintahan kita berjalan selama 5 tahun. Berarti kurun waktu yang lumayan lama. Lama gitu. Makanya saya bilang itu adalah momentum terpenting dan langka gitu. Kenapa dibilang penting dan langka? Ya langka karena 5 tahun ke depan baru kita dapatkan lagi gitu. Maka dalam momentum pilkada itu dijadikan sebagai momentum di mana untuk melakukan uji ide, argumentasi tentang settingan, desain bagaimana daerah ini ke depan selama 5 tahun ini dibawa. Ya kan? Bagaimana perjalanan daerah ini dibawa selama 5 tahun ke depan gitu. Maka dalam kesempatan yang langka ini, kesempatan momentum yang penting ini, janganlah kemudian disia-siakan. Dijadikan sebagai sarana untuk uji ide dan uji statement gitu ya. Janganlah kemudian sentimen dimunculkan di situ, itu salah. Terkait masalah kampanye kepemimpinan keberhasilan Bupati aktif di Desa Erfule, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan. Yang barusan kemarin di hari Minggu tentunya melakukan kampanye politik. Beliau secara terang-terangan mengungkap berbagai macam persoalan dan kegagalan. Bahkan mengungkap aib seseorang ketika dalam penyampaiannya itu bahwa terdapat seorang oknum yang ada yang meminta-minta duit dan bahkan beliau mengklaim sebagai menyalurkan sebagian besar gajinya untuk membiayai para janda-janda di Kabupaten Buru Selatan secara totalitas. Nah, ini masalah yang cukup serius. Ini klaim benar apa seperti apa? Nah, kira-kira begitu. Jadi gini, ditegaskan kembali bahwa pilkada, momentum di panggung-panggung pilkada itu sebagaimana kampanye itu, di sana adalah kesempatan terbaik. Di sana adalah mimbar di mana rakyat itu menyaksikan bagaimana argumentasi yang akan dikeluar dari seorang pemimpin itu, calon pemimpin. Itu merupakan kesempatan yang langka gitu, dan itu momentum yang penting. Maka figur harus
menyampaikan argumentasinya, bagaimana desain dari seorang figur pemimpin ke depan itu dengan baik di situ kepada rakyat. Karena langkah loh, kapan lagi rakyat secara bersamaan banyak dalam satu desa itu tampil dan berhadapan langsung dengan seorang pemimpin seperti itu. Jarang sekali ya iya, semasa memimpin. itu kan panggung ilmiah yang langkah kalau menurut saya dalam dunia demokrasi kita untuk terkhusus dalam kontestasi pilkada seperti itu. Itu langkah, maka di situ yang patut untuk disampaikan adalah tentang bagaimana desain kita soal masalah perjalanan 5 tahun ke depan daerah ini harus diapakan begitu. Nah, itu satu. Yang kedua adalah di sana bukanlah merupakan kesempatan terbaik. Katakanlah sebagaimana tadi, bagaimana Tagop bisa menyampaikan tentang prestasinya dalam hal ini? Jangan. Momentum ini adalah momentum seorang figur. Calon figur, pemimpin, kelanjutan dari kepemimpinan Tagop itu memiliki desain itu tersampaikan. Salah tempat apabila Tagop itu menyampaikan prestasi di situ. Tidak ada prestasi, seorang pemimpin itu tidak wajib hukumnya untuk kemudian menyampaikan prestasi apa dalam pembangunan sebagai seorang pemimpin daerah gitu. Salah. Membangun itu adalah merupakan bagian daripada tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai seorang pimpinan. Ingin bagaimana mengelola anggaran yang dikucurkan oleh negara terhadap daerah tersebut untuk membangun infrastrukturnya, baik itu pembangunan sumber daya manusianya ataupun dikelola sumber daya alamnya dengan baik. Itu kan di situ poinnya. Maka pembangunan yang dibangun oleh selama keaktifan kita sebagai seorang pemimpin dalam daerah tersebut, maka itu tidak patut untuk kemudian dipamerkan kepada masyarakat. Kenapa? Karena itu sudah menjadi tanggung jawab. Sama seperti saya seorang muslim dan saya melaksanakan kewajiban saya untuk sholat. Apakah sholat tersebut wajib hukumnya untuk saya pamerkan kepada orang? Tidak. Kenapa? Ya karena itu sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai seorang pemeluk agama. Nah itu poinnya. Maka sebagai seorang pemimpin tidak wajib untuk kemudian memaparkan hal-hal yang merupakan kewajiban yang sudah ditunaikan ini kepada masyarakat. Agar ditunjukkan bahwa ini adalah prestasi. Tidak, itu bukan prestasi. Lalu bagaimana dengan hal-hal yang belum dibangun gitu, belum terrealisasikan? Kenapa itu yang tidak dipaparkan gitu? Betul. Mestinya sebagai bahan evaluasi untuk diberlanjutkan kepada para calon-calon pemimpin ke depannya ini. Mestinya seorang Tagop ketika dia mengambil kebijakan untuk berpolitik, mengaktifkan hak demokrasinya, mesin politiknya juga. Ya berkolaborasi dengan pasangan tertentu, katakanlah pasangan SMS, guys. Mestinya di sana dia harus menyalurkan, ya, dan menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat bahwa ini ada dari visi misi selama 10 tahun ini yang masih gagal, ya kan, yang belum sempat terrealisasikan. Ya, belum sempat terrealisasikan oleh pasangan Tobu. Maka untuk perpanjangan ke depannya kami berkolaborasi dengan pasangan tertentu untuk kemudian kami titipkan melanjutkan program-program tersebut untuk dilanjutkan. Nah, itu yang harus disampaikan. Dan Tagop sebagai bupati di akhir periodenya ini harus secara terbuka kepada masyarakat bahwa betul masih banyak yang kemudian belum terrealisasi. Janganlah kemudian memaparkan tentang apa yang sudah tertunaikan sebagai tanggung jawab seorang bupati. Nah, saya kira itu salah. Ada yang keliru di dalam cara membangun daerah di kepalanya Tagop gitu. Sebagai pimpinan Kabupaten Buru Selatan. Saya kira ada yang keliru. Hari ini banyak kita lihat baiknya pemuda tentunya harus turut andil dalam hal-hal pesta demokrasi seperti ini dalam memberikan kesejukan demokrasi yang baik dan benar. Tetapi banyak kita lihat pemuda yang ikut tergiring menyalurkan provokasi dan macam-macam halnya. Nah, apa harapannya soal pemuda-pemudi yang justru ikut bermain dalam politik praktis dan tidak dan melepaskan upaya kontrolnya sebagai seorang pemuda? Oke. Jadi gini, dalam kontestasi pilkada semacam kayak begini, ini adalah momentum di mana orang memberikan edukasi politik kepada setiap individu. Yang paling tertentu adalah masyarakat awam kita. Karena di sana berapa banyak sih total masyarakat awam yang memang betul buta sekali soal masalah politik, ya kan? Gitu. Momentum seperti ini adalah kesempatan terbaik di mana para lembaga-lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam urusan pilkada ini memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Tetapi dalam urusan hari ini tidak hanya saja lembaga-lembaga ini yang harus berperan aktif di dalam memberikan edukasi tersebut dan melakukan pencegahan tentang abuse of power, langkah-langkah yang tidak jujur gitu ya. Nah, itu bukan hanya saja lembaga-lembaga ini, melainkan juga dari pemuda dan mahasiswa. Masyarakat juga termasuk. Kesempatan ini mahasiswa dan pemuda itu sangatlah berperan aktif di dalamnya. Kenapa? Mereka itulah kemudian harapan di mana memberikan edukasi politik itu secara independen.
Jadi edukasi politiknya sudah barang tentu karena ia adalah backgroundnya adalah seorang mahasiswa yang bukan berlatar belakang dari anggota politik ya kan? Ataupun dari struktur kelembagaan lain, tapi dia adalah murni independen keterwakilan daripada lembaga-lembaga pendidikan. Mereka inilah yang kemudian memiliki tanggung jawab untuk kemudian memberikan edukasi politik itu, dan sudah barang tentu edukasi itu adalah independen. Tidak ada unsur-unsur politiknya dan lain sebagainya. Yang merupakan tanggung jawabnya adalah menyampaikan tentang betul politik itulah sangatlah penting di dalam kehidupan sosial demokrasi di Indonesia. Maka itu merupakan hal yang patut untuk diterima sebagai bentuk bagian daripada rakyat Indonesia yang memiliki sistem memilih pemimpin adalah demokrasi. Nah itu, jadi saya kira itu adalah merupakan penting dan patut untuk kemudian menjaga independensi juga sebagai seorang mahasiswa. Mahasiswa jangan kemudian dalam waktu yang range waktunya masih panjang kayak begini sudah memunculkan hashtag ya pemimpin sedemikian. Memilih paslon ini, memilih paslon itu. Nah itu adalah salah. Gimana ceritanya kita ingin menjaga independensi ketika kita sudah mengeluarkan hashtag demikian? Nah saya kira itu adalah salah, keliru. Akhirnya saya menyarankan untuk kemudian sebagai mahasiswa, pemuda, mahasiswa tentunya, patut untuk kemudian kita mengedepankan independensi ini demi pertama, menjaga pemilihan yang baik, netral, independen, yang mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas. Sebab pemimpin yang berkualitas adalah pemimpin yang lahir daripada pemilu yang bersih, damai, dan adil. Saya kira itu yang kemudian disampaikan. Baik, itu. Saya pikir cukup panjang ya pembicaraan kita pada kesempatan hari ini. Kita ngomong soal masalah daerah tuh, itu apalagi soal panjang, gak ada waktunya gitu ya. Oke. Hanya saja ya ini adalah merupakan bagian daripada amatan kita saja soal masalah demokrasi. Dan juga memang harus penting dilakukan. Gitu. Janganlah kemudian ini dijadikan, karena sering kalau toh ada ungkapan-ungkapan kritik seperti ini sering dijadikan sebagai delik untuk kemudian menangkap orang. Saya kira itu salah. Cara harusnya sebagai bahan evaluasi. Cara pandang hukum kita bahwa orang itu melakukan pelanggaran hukum itu bukan seperti ini, karena ini adalah merupakan bagian daripada mengaktifkan ruang-ruang pendidikan tadi. Ya, itu poinnya. Tentu, oke. Baik, saya pikir ini merupakan satu perbincangan yang cukup luas, saya kira, dan saya pikir banyak sebenarnya hikmah dan pembelajaran, dan juga bentuk penegasan dan peneguran, dan bahkan termasuk juga di dalamnya penekanan-penekanan terkait masalah-masalah yang juga disebutkan pelanggaran pilkada dan juga upaya pengontrolan dari kaum muda sebagai generasi muda yang memiliki upaya andil yang sangat penting dalam setiap kontestasi kebangsaan dan kenegaraan kita. Barangkali ini yang bisa dapat kami sampaikan. Saya ingin menitip bahasa. Oke, dipersilakan untuk singkat doang gitu. Singkat saja, mari bersama kita berkolaborasi menjaga netralitas pemilu demi lahirnya seorang pemimpin yang berkualitas. Oke. Untuk membawa daerah jauh lebih baik dan mampu menghadirkan suatu peradaban yang jauh lebih gemilang untuk semua masyarakat dan daerah terkhususnya. Sedemikian. Baik, terima kasih untuk Bung Hamis Sowakil atas kesempatannya pada hari ini sudah hadir di program Delik Indonesia. Oke, bagi itu teman-teman untuk mendapatkan informasi lebih lanjut soal pembahasan topik-topik menarik lainnya ke depannya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-video yang ini. Terima kasih. Salam.